Ya, karena kita tadi sudah menanggapi tentang madhi, kita akan melanjutkan mengenai wadi, ya kan Mas? Ya, silakan Mas. Ya, sebenarnya wadi itu hampir sama dengan madhi, hampir sama. Kalau dalam status hukumnya dan konsekuensinya itu sama persis. Madhi najis, wadi juga najis. Madhi membatalkan wudhu, wadi juga membatalkan wudhu. Sama-sama membatalkan wudhu dan sama-sama najis. Jadi ketika berbicara dua poin tadi, yaitu status dan konsekuensi dari kedua tadi, itu sama persis. Sama-sama hukumnya najis dan sama-sama orang tersebut membatalkan wudhu, jangan mewajibkan. Karena belum tentu dia mau melaksanakan sholat. Ya, kayak gitu. Nah, terus tapi ada perbedaannya antaranya wadi sama madhi. Ada perbedaannya. Nah, di sini saya masih dengan alam menjelaskan di sini kayak gini. Yang namanya madhi itu huwa ma'un abyadun raqiqun yakhruju min syahwat. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwasanya madhi itu keluar karena adanya syahwat. Oh, ya, itu keluar karena ada syahwat. Ya, openingnya, endingnya atau puncaknya, klimaksnya itu mani. Ya, nanti kita bahas. Nah, ini untuk openingnya yaitu apa namanya, mani. Kayak gitu ya. Nah, terus laki-laki lagi, tetapi mengeluarkan mani dengan mandi itu berbeda. Jadi perbedaan itu ya. Nah, kemudian kalau wadi itu pertama ada kalanya keluar setelah kencing. Nah, jadi wadi itu keluar ada kalanya setelah kencing. Secara tiba-tiba. Jadi setelah kencing terus keluar. Nah, itu wadi. Terus ada kalanya juga kalau setelah membawa beban berat atau kecapean, nah itu juga bisa ya memicu keluarnya wadi. Ya, jadi perbedaan madhi dan wadi itu tentang sebabnya, sebab keluar madhi dan wadi. Ya, sebabnya keluar. Kalau udah jelas ya, sebabnya keluar madhi dan wadi. Berarti perbedaannya madhi dan wadi itu satu hal itu tadi. Dalam hal sebabnya atau hal yang memicu keluarnya madhi dan wadi. Tapi kalau ciri-cirinya itu berbeda nggak? Nanti ketika berbicara ciri-ciri kita bicara sekalian tentang perbedaannya. Ketika kita langsung aja. Nah, sekarang kita akan membahas mani. Ya kan Mas? Ya. Silakan tanggapi tentang mani. Saya jadi tahu. Ya, jadi tahu. Di sini saya membawa kitab Fathul ya, katanya. Di sini itu syarah dari Mursyidul Anam. Di sini menjelaskan tentang mani. Wa alamatul mani salah satu. Jadi ada ciri-ciri. Ciri-cirinya mani itu seperti apa sih? Ciri-cirinya mani itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama al-ula tadafuk itu apa ya, muncrat. Oh, kalau apa itu muncrat atau muncrat ya? Muncrat ya, muncrat. Ya, semua sudah tahu lah, mudah zaman pasti tahu lah muncrat itu seperti apa. Yang pertama itu muncrat, ya kan? Muncrat yang pertama. Kemudian yang kedua asalnya ataladzuz bi khuruji, merasakan nikmat saat keluarnya semakin nyaman. Jadi ada kelezatan tersendiri. Ya, ada kenikmatan tersendiri, kelezatan tersendiri antara di khuruji. Kemudian yang ketiga asalifah kaulurihu, itu baunya. Kauluhu idza kana rutban karihil ajin. Jadi kalau mani itu basah, masih dalam keadaan basah, masih hangat gitu ya, masih baru keluar, baru keluar. Itu baunya seperti baunya adonan roti. Seperti adonan roti. Nah, kemudian wa idza kana jafan, kalau kering, udah mengering, mungkin keringnya itu karena seumpama ada seorang pemuda
yang mimpi basah, kemudian keluar mani, bangun-bangun maninya sudah kering dan ada di sarungnya atau di celananya atau di celana dalamnya, itu baunya kari tipe seperti putihnya telur. Telur kalau dipecah putihnya saja. Iya putihnya. Hmm. Nah, putihnya agak-agak amis kayak gitu ya. Ya mungkin iya. Nah itu Pasti ada ciri-ciri. salah satu yang sudah mencium itu pasti Mas. Harus ada yang mencobanya. Ini serius karena ini pasti observasi dari ulama. Gak mungkin ulama itu hanya Mengarang cerita. enggak. Bukan seperti para puisi atau kritis itu kan Ini cerita. Ternyata suka puisi. Iya. Nah itu dari ketiga ciri-ciri tersebut bisa ketahui kan. Oh ini mani. Yaitu ada salah satu dari ketiganya aja itu sudah cukup menjadi ciri-ciri bahwa itu mani. Berarti nikmat, terus tadi baunya itu seperti adonan roti kalau basah, kalau kering itu seperti Putihnya telur. Itu ciri-ciri dari mani. Nah kemudian statusnya sudah kita ketahui bersama status tentang mani. Kalau mani itu suci, ya mani itu suci. Meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa mani itu najis. Ya. Tapi dalam hal ini masuk dalam jumhurul ulama sepakat bahwasanya mani itu suci. Mani itu suci. Nanti khilafnya itu kalau dalam madzhabil arba'ah itu khilafnya terdapat dalam maninya hewan. Nah, itu di situ muncul khilafan. Tapi di sini kita bahas mani manusia aja. Karena yang tanya juga manusia, yang tanya juga manusia. Mungkin besok kalau dari golongan hewan yang tanya, kita jelaskan juga. Kita bahas juga. Mani itu suci dan mani itu mewajibkan mandi besar. Mandi junub. Ya kalau referensi itu banyak sekali di setiap kitab hampir ada bahwa salah satu mujibul ghusl atau yang mewajibkan mandi, ya, salah satu yang mewajibkan mandi itu keluarnya mani. Jadi untuk ciri-cirinya jelas ya. Nah dari ciri-ciri di sini bisa kita ketahui. Ya. Dari ciri-ciri di sini sudah bisa kita ketahui. Kalau mandi itu tuh apa namanya? Kental, agak kental. Mandi, agak kental, tapi juga agak keruh. Bahasa Jawanya ya budak sepertinya. Ya. Kemudian kalau wadi itu bening. Oh, seperti bisa dikatakan seperti kencing atau enggak? Ya beda. Oh beda. Kalau kencing kan ada kalanya warna kuning. Ada kuning, ada putih. Nah, itu bening. Tapi di situ agak lengket. Itu kalau wadi. Nah kalau mani, wah itu jelas keruh, juga lengket, kental gitu ya. Kalau mani gitu. Itu secara teksturnya, secara perbedaannya sudah jelas ya mas teksturnya saja. Nah tadi dari dua sudut pandang yang kita bicarakan di awal tadi sudah bisa kita ketahui bahwa mani itu suci, madhi dan wadi itu najis. Mani itu mewajibkan mandi. Kalau madhi dan wadi itu membatalkan wudu. Jadi tidak mewajibkan mandi. Ya, tidak mewajibkan mandi. Jadi kalau orang yang keluar mandi maka wajib mandi. Kalau orang yang keluar mandi atau wadi maka wudunya batal. Tapi tidak wajib mandi. Jelas ya? Nah itu apakah antara mani dan wadi? Apakah antara mani dan wadi itu bisa keluar secara berbarengan atau enggak? Ya nggak bisa. Itu pasti sendiri satu waktu ya. Dalam satu waktu ya nggak bisa. Dalam satu waktu nggak bisa. Kalau beriringan ya mungkin saja kalau terus mandi gitu ya. Mandi dulu baru mani. Oh mandi dulu. Ya kan tadi saya sudah katakan kalau mandi itu openingnya. Kalau mandi itu klimaks. Mandi itu pembukaannya. Ya secara umum seperti itu. Sudah cukup jelas ya? Ya mungkin itu saja. Jadi begini, sudah bagi penanya mungkin tanggapan dari Mas Fitril
bisa memuaskan, bisa memberi kepuasan jawabannya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jadi jangan dipendam sendiri ya Mas ya. Ya, jangan dipendam Boleh sendiri. bertanya. Di bawah akun. Nah, mungkin itu saja dari kami Pemuda Akhir Zaman. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Satu lagi. Oh, apa Mas? Satu lagi. Ada satu lagi. Apa itu? Ya, kalau seumpama tadi yang kita bahas ternyata ada yang keliru, ada yang salah, dikoreksi. Boleh dikoreksi. Dikoreksi. Kita Iya, juga iya. bisa biasa. Kita juga masih. Oke, sudah Mas, cukup. Sudah cukup. Ya, semoga memberikan manfaat. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan hubungi kami di Instagram, email atau WA di bawah ini. Oke, seperti itu Mas. Ya. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.